Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun berada. Ada satu organisasi politik terbesar dan pertama di Indonesia. Namanya adalah Sarekat Islam yang diketuai oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini tokoh nasional paling cerdas, paling pinter, ilmu agama dengan ilmu dunianya seimbang. Mempunyai anggota 2 juta lebih. Dari Sarekat Islam ini, bermunculan 4 orang anak muda yang ngekos di Haji Umar Said Cokro Aminoto ini, lalu belajar politik, lalu bergabung dengan Sarekat Islam. Dan Soekarno merupakan salah satu murid kesayangan dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga Soekarno dinikahkan dengan anaknya. Jadi Soekarno ini adalah mantunya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mantunya Kiai, Mas Bro. Jadi kalau ada yang bilang kalau Soekarno ini PKI, ateis, anti agama, mustahil, Mas Bro. Soekarno ini mantunya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Siapa saja keempat orang tersebut, keempat anak muda yang sangat hebat, cerdas, brilian. Bahkan mereka-mereka ini sebenarnya orang-orang Islam, orang-orang yang punya kemampuan Islam yang hebat, otaknya cerdas, brilian, jenius. Yang pertama adalah tentu Soekarno. Soekarno, dia melahirkan ideologi nasionalis, melahirkan Pancasila. Terus yang kedua adalah ideologi komunis, yaitu diciptakan oleh Musso dan Tan Malaka. Tan Malaka dan Musso ini melahirkan ideologi komunis. Lalu yang ketiga adalah Darul Islam atau DITI atau Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. 4 anak muda melahirkan ideologi yang berbeda-beda. Jadi sejak zaman Belanda, Indonesia ini sudah punya 3 ideologi. Ideologi Pancasila, ideologi komunis, dan ideologi Darul Islam. Dan juga ada seorang Tan Malaka yang memberi nama, membuat buku bahwa bentuk Indonesia itu adalah Negara Republik Indonesia, yang kemudian dijiplak oleh Soekarno menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat orang ini sangat berkontribusi akan munculnya negara Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Berbicara masalah komunis. Komunis ini memang dalam perjuangannya sangat radikal. Apalagi komunis Musso, sangat radikal. Kalau A dia bilang A, kalau B dia bilang B, kalau C dia bilang C. Ketika zaman penjajahan, Musso sebagai pimpinan komunis sudah diingatkan oleh Tan Malaka bahwa jangan melakukan pemberontakan kepada Belanda. Nanti komunis yang hancur. Tetapi Musso tidak peduli. Beliau menyerang Belanda secara frontal. Akhirnya komunis hancur lebur dan Musso pun lari ke Uni Soviet. Komunis yang dibawa oleh Musso ini lebih kepada komunis Soviet Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, komunis ini belum ada. Karena di zaman Belanda sudah dicap sebagai partai terlarang. Di zaman Jepang pun sudah dicap sebagai partai terlarang. Ketika Indonesia komunis belum ada. Maka Kartosuwiryo, Soekarno, dan tokoh-tokoh yang lain mendiskusikan bentuk negara Indonesia yang akhirnya disepakati adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perjalanan dengan waktu, negara terbentuk. Jadi jelas punya 3 ideologi. Indonesia ini punya 3 ideologi. 1 ideologi Pancasila, 2 ideologi komunis, 3 ideologi Darul Islam, DITI atau Khilafah. Soekarno tidak ingin negara ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang satu menjadi negara komunis, yang satu menjadi negara Darul Islam, yang satu menjadi negara Pancasila.
Semuanya sudah sepakat. Silahkan bikin partai berbeda ideologi, tetapi masih tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tahun 1948, PKI lagi-lagi bikin masalah, bikin pemberontakan, membunuh kiai-kiai, santri-santri dari Masyumi, dari Partai Masyumi yang dianggap sangat berbahaya oleh PKI. Pembantaian pun dilakukan oleh PKI kepada santri-santri dan kiai-kiai yang tergabung dalam Partai Masyumi. Ini kejahatan pertama oleh PKI yang sangat melukai hati umat Islam pada umumnya. PKI memang jahat. Dalam pergerakannya itu selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Menghalalkan darah untuk mencapaikan tujuannya. Maka saya pun sepakat. PKI tidak boleh muncul lagi di Indonesia. Namun sejarah yang kita harus ungkap untuk pelajaran ke depannya. Setelah PKI ditumpas dan musuh dikejar hingga tertembak dan dibawa oleh kepolisian Republik Indonesia ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit, pemberontakan selanjutnya dilakukan oleh Kartosuwiryo yang ingin memisahkan diri, membentuk negara khilafah. Akhirnya dikejar juga Kartosuwiryo ini oleh Soekarno, tertangkap, dibawa ke pengadilan, dan oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati. Kartosuwiryo minta gerasi kepada Soekarno tapi ditolak. Akhirnya Kartosuwiryo pun dihukum mati. Teman-teman Soekarno yang dulu sama-sama belajar di Sarekat Islam ini ingin membentuk negara sendiri-sendiri. Ini yang membuat Soekarno menangis. Ini yang membuat Soekarno suka nggak suka, tega nggak tega, semuanya demi NKRI. Maka orang-orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lain oleh Soekarno langsung dihukum mati. Tidak ada cara lain. Kesepakatan sudah mereka langgar. Akhirnya hukum yang berjalan. Seiring berjalan dengan waktu, PKI pun muncul dalam bentuk yang baru. Bukan lagi PKI Soviet. Tetapi PKI-nya lebih kepada PKI Cina. AIDIK. AIDIK ini juga kalau kita perhatikan, ini orang-orang yang sekolahnya di seperti madrasah gini. Jadi orang-orang yang ilmu agamanya lumayan. Tapi aneh bro, kenapa mereka menciptakan atau berpahamkan komunis? Ya mungkin ini syariatnya mungkin bagus, tapi marifat ini kurang, pemahaman agamanya kurang. Akhirnya ketika bersekolah di luar agama, mereka tercuci otaknya sehingga berpahamkan komunis. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, berbicara masalah komunis di era AIDIK ini. Memang AIDIK ini orang yang pintar mas, cerdas cerdas. Berbeda dengan komunis yang dipegang oleh musuh. AIDIK ini lebih membawa kepada menjual pemikiran, menjual ide, menjual gagasan. Sehingga pelan tapi pasti komunis di tangan AIDIK ini, komunis di tangan AIDIK ini menjadi partai yang mencapai 15% suara. Perkembangan komunis yang sangat cepat ini jelas saja membuat partai-partai lain kuat. Terutama Angkatan Darat kuat. Karena memang beralasan yang namanya komunis itu selalu menghalalkan segala cara. Dan Angkatan Darat sudah mengingatkan kepada Soekarno, bahkan beberapa partai mengingatkan kepada Soekarno agar segera membubarkan Partai Komunis Indonesia. Karena kalau menang, ini Pancasila bisa berubah jadi komunis. Inilah susahnya kalau orang-orang nasionalis ini banyak pertimbangan. Di sini tidak ada yang salah. Angkatan Darat tidak salah, Soekarno pun tidak salah. Karena orang nasionalis ini seperti ibu kandung. Kalau berperilaku berucap itu dipikir dulu, dicerna dulu, dipertimbangkan dulu. Nggak langsung ada pertanyaan langsung dijawab. Pertanyaannya sekarang, mungkin jawabannya 3 hari yang akan datang. Banyak statement yang mengatakan bahwa Soekarno ini terlalu dekat dengan PKI. Dan ini sangat berbahaya. Puncak-puncaknya itu ketika Soekarno mau mengganyang Malaysia. Di sini terjadi perdebatan yang sangat hebat perihal apakah layak atau tidak layak kalau rakyat dipersenjatai untuk melakukan serangan ganyang Malaysia.
TNI Angkatan Darat tidak setuju, Angkatan Laut, Angkatan Udara setuju, PKI pun setuju. Sebelum terjadi peristiwa Ganyang Malaysia, maka terjadilah apa yang dinamakan G30 SPKI. Kalau kita bongkar secara keseluruhan, sebetulnya ada problem tersendiri dari Angkatan Darat ini. Kita semua tahu bahwa pengganti Presiden Republik Indonesia Soekarno ini adalah Ahmad Yani. Pengganti Presiden Republik Indonesia ini adalah Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Dan itu sudah disebutkan oleh Soekarno dan semua orang tahu. G30 SPKI hanyalah jalan Soeharto untuk mengkudeta Soekarno demi jabatan Presiden Republik Indonesia. Karena memang ketika saat itu PKI juga mau mengadakan kudeta. Seperti kata Aidi, bahwa dia ini akan mengadakan kudeta, akan memaksa Soekarno untuk meletakkan jabatannya. Tetapi rupanya Soeharto lebih cerdas. PKI ini dipakai tumbal untuk memperoleh jabatan dengan mudah. Makanya kata Soekarno ada dua peristiwa. Satu ada peristiwa G30 SPKI. Dua ada peristiwa G-Stop, Gerakan 1 Oktober. G30 SPKI membunuh para jenderal. G-Stop membunuh orang-orang PKI, membasmi PKI hingga tuntas. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Permasalahan benar atau salah, silakan Anda baca sendiri. Pelajari sendiri. Renungkan sendiri, karena di zaman bebas ini kita bisa mengolah informasi. Kalau saya menyimpulkan, PKI memang kejam. Tetapi ternyata Soeharto pun lebih kejam. Jadi PKI dan Soeharto memang punya niat untuk mengkudeta Soekarno. Atau bekerja sama untuk mengkudeta Soekarno. Cuman PKI ini terlalu bodoh. Sehingga dijadikan alat untuk memperlincin Soeharto naik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Tidak ada yang dipersalahkan dalam hal ini. Karena semuanya sudah takdir ilahi. Cuman kita harus mengambil pelajaran. Bahwa jika ada seseorang yang berbuat jahat, bukan berarti kita harus membalas kejahatan mereka. Lihat, ingat, Islam ini diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Diturunkan di Arab karena saat itu Arab terkenal akan kejahatannya, terkenal akan kebiadabannya, terkenal akan jahiliyahnya. Turunlah Nabi di Arab, memperbaiki akhlak orang-orang Arab, tidak dengan berbuat kejam, tidak dengan berbuat jahiliyah, tetapi dengan akhlakul karimah, mendakwahkan akhlak yang baik, hati yang baik, lisan yang baik, pemikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Saya bosan dengan teriakan-teriakan PKI, dengan fitnahan PKI pada Jokowi dan PDIP. PKI ini sudah diberantas oleh Soeharto, Mas. Sudah hangus, sudah musnah, sudah tidak bersisa lagi. Kita sepakat PKI tidak boleh berdiri lagi di Indonesia, tidak boleh muncul di Indonesia. Juga perilaku-perilaku kejam ini juga jangan dicontoh. Fitnah, hibah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan. Seperti yang dilakukan Soeharto. Lalu pembunuhan, penculikan, penganiayaan. Jangan terulang kembali. Ini sudah dunia demokrasi. Ini sudah dunia kebebasan. Kita bisa cerdas kalau kita banyak membaca. Kita bisa lebih mengerti kalau kita banyak memahami. Stop tuduh Jokowi PKI. Stop tuduh PDIP PKI. Mereka bukan PKI. Karena perilaku mereka, perilaku Jokowi, perilaku PDIP sangat jauh dari PKI. PKI itu sangat kejam, bro. Sementara Jokowi dan PDIP tidak kejam. Saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, masa bodoh dengan sejarah yang masa lalu. Bagaimana kalau kita ke depan saat ini menutup sejarah yang kelam ini. Tapi kita cukup tahu bahwa telah terjadi genosida yang sangat kejam di Indonesia yang dilakukan oleh Soeharto. Cuma tahu saja, nggak usah bawa-bawa pengadilan. Nanti urusan bisa repot. Kita cuma sebatas tahu zaman penjajahan seperti ini, zaman kemerdekaan seperti ini, Orde Lama seperti ini, zaman Soeharto seperti ini, reformasi seperti ini. Apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang buruk bagi kita buang. Kita ke depan harus menjadi Indonesia baru. Tidak boleh ada dendam di antara kita. Biar
Mereka-mereka yang berbuat salah, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah akan membalas kebaikan seorang hamba. Dan juga Allah akan membalas kejahatan seorang hamba. Meskipun sebesar di situ. Sudahlah. Stop tuduh-tuduh Jokowi PKI. Stop tuduh-tuduh PDIP PKI. Karena PKI sudah tidak ada. Saya jamin PKI sudah tidak ada. Jangan pakai lagi isu-isu PKI dalam pilkada, dalam pilpres. Nggak lucu, Mas. Karena begini, bro. Kalaupun misalkan cucu PKI ada di partai-partai, cucu PKI belum tentu dia PKI. Contoh, anaknya tukang becak, ayahnya tukang becak. Apakah anaknya pasti tukang becak? Belum tentu, Mas. Mungkin anaknya akan lebih hebat daripada ayahnya. Bisa jadi direktur, bisa jadi pengusaha, bisa jadi PNS, bisa jadi karyawan. Atau misalnya sebaliknya, ayahnya adalah seorang guru. Apakah anaknya pasti seorang guru? Belum tentu. Bisa saja lebih jelek atau bisa saja lebih baik. Kalau lebih baik mungkin jadi kepala sekolah. Mungkin jadi menteri pendidikan. Jadi tidak bisa dipukul rata kalau ayahnya misalkan guru, anaknya pasti guru, belum tentu. Kalau ayahnya haji, anaknya pasti haji, belum tentu. Anaknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, belum tentu. Ayahnya presiden, anaknya pasti jadi presiden, belum tentu, Mas. Jadi jangan menuduh kalau ayahnya PKI, maka anaknya pasti PKI, belum tentu. Selama mereka mau mengakui ideologi Pancasila dan anti PKI, ya kita harus sambut dengan lapang dada. Siapapun, negara ini akan membangun. Kalau kita tidak mempunyai dendam masa lalu. Tutup masa lalu Indonesia memang kelam. Ke depan kita harus punya sejarah yang indah. Kita harus bikin sejarah yang indah. Kita harus bikin sejarah yang baik. Kita harus bikin sejarah yang bisa dijadikan lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sejarah yang bisa dijadikan teladan bagi anak cucu kita. Sekarang saya sampai kaget. Kok itu orang-orang kadrun, ulama-ulama kadrun tidak henti-hentinya teriak PKI. Dan orang biasa pasti mending. Ini ulama, kiai, ajunan habaib. Berani-beraninya teriak PKI. Ini kan sudah terlihat sekali bahwa bagi mereka politik adalah segalanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya umat banyak yang tersesat. Kasihan Jokowi ini banting tulang, kerja keras, berpikir keras agar NKRI ini utuh, agar NKRI ini bisa sejahtera. Terus menerus diributi oleh kadrun dan ulama kadrun. Coba kalian berpikir, kalau kalian punya keluarga tiap hari ribut, apakah kalian bisa kerja? Apakah kalian bisa berpikir? Saya yakin keluarga kalian akan berantakan cepat atau lama. Tetapi untung di tangan Jokowi. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, negara ini ribut mulu. Bukan negara yang hancur, tetapi malah negara ini berprestasi pembangunan di mana-mana, jalan tol di mana-mana. Rakyatnya lumayan sejahtera. Dana desa cair cepat, Covid pun bisa ditangani. Padahal negara sedang ribut, terus-menerus dirombong, terus-menerus diancam, terus-menerus dihambat, terus-menerus ditantang, terus-menerus diganggu. Tetapi Jokowi tetap fokus kepada kerjanya, meskipun mungkin hatinya itu menangis. Tapi Jokowi ini pilihan Allah, Jokowi ini pilihan rakyat. Dia ini terpilih hatinya, terpilih pemikirannya, terpilih lisannya, juga terpilih perbuatan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi masalah Nasako yang selama ini ramai diributkan, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya NKRI ini tidak pecah. Nasionalis, komunis, dan agama ini dirangkul. Ini maksud Soekarno. Bukan ingin menjadikan Pancasila sebagai negara komunis, bukan. Tetapi merangkul mereka agar senantiasa tunduk dan patuh kepada perjanjian, menjadikan Pancasila ini sebagai satu-satunya ideologi. Tapi rupanya Allah berkata lain. Dan alhamdulillah, kita sekarang punya satu ideologi saja, yaitu ideologi Pancasila. Maka saya setuju, demi keamanan, demi keutuhan, ideologi-ideologi selain Pancasila itu harus dibasmi di bumi Indonesia. Komunis kalau muncul, segera basmi. Khilafah kalau muncul, segera basmi. Cukup ideologi satu saja, yaitu ideologi Pancasila. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.